Jadi poin pertama saya akan sampaikan bahwa ada 2 ayat yang menulis tentang kata Alkitab, yaitu di kitab Lukas 4 ayat 16 dan Markus 15 ayat 28. Jadi katanya ada 2 ayat yang menyebut kata Alkitab di dalam kitabnya mereka ini. Ingat, kata Alkitab ini bukan original teks. Semua perjanjian baru itu bahasa Yunani, asal-usulnya bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Dan tidak ada kata Alkitab di sana. Tidak ada kata Alkitab di sana. Nggak harus kita merujuk kepada original teks. Dari pernyataan ini aja sudah aneh. Pertanyaan saya, apakah Yesus saat itu ketika pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, dia bawa Alkitab yang dipegang oleh Gerson Henry Tan? Bukan. Karena kitab yang dipegang oleh Henry Tan, Gerson, dan lain-lainnya, dan seluruh umat Kristiani di dunia, itu beda dengan yang disampaikan oleh Yesus pada saat itu. Belum ada, Pak. How you do that? I'm going to give you 5 words in the English language. They have to be all at the same time. Surrender, submission, obedience, sincerity, and peace. Do you want those things in your life? Yes, sir. I do too. Be in peace with it. This word in Arabic is 1. Takes 5 words in English. You know what the word is in Arabic? No. Islam. Islam. Really? That's the word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat Fakta Islam TV, kali ini saya akan mereaction argumentasi para pendeta yang menurut saya ngarang bebas tanpa didukung dalil, walaupun sibuk menyebutkan dalil. Jadi di sini saya akan konfirmasi antara pernyataan pendeta dengan dalil dan logik, ya, dan saya menemukan sangat banyak ketidaksesuaian. Nah, makanya menarik untuk saya review ini sebagai pelajaran. Nah, ini dari hasil perdebatan offline alias langsung tatap muka dan disiarkan oleh Graham Mu'allaf beberapa waktu yang lalu antara tim Muslim dan tim Kristen. Tim Muslim ada Kodonditan, ada Ibu Etika, ada Ustadz keren yang akhir-akhir ini makin top ya, yaitu Ustadz Wafi, ya. Ustadz muda yang luar biasa di jagat perdebatan lintas keyakinan, ya. Sedangkan dari Kristen ada pendeta Henry Tan yang ngetop dengan lagu-lagunya, bikin apologet sesama Kristen pada merah kuping, ya, kejang-kejang karena kena sentil, ya. Terus ada pendeta Nurneni, juga ada pendeta Gerson, ya. Nah, oke, sahabat Fakta Islam TV, langsung saja dengan kecepatan 500 km per jam. Langsung saya tampilkan dan saya reaction satu persatu, poin demi poin. Ya, simak sampai selesai ya, jangan gagal paham ya. Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, dan terima kasih bagi yang sudah subscribe. Selamat menyaksikan. Umat Muslim dan para pemirsa sekalian, ini tema memang dari saya, ya. Memang saya yang mengusulkan Alkitab satu-satunya kitab suci. Ya, jadi yang mengusulkan tema ini dari Henry Tan, tim Kristen. Jadi Muslim itu hanya sekadar penyanggah, seperti itu ya, penyanggah, pembanding atau apalah namanya. Tapi temanya dari pihak Kristiani, bukan Muslim yang mengusulkan. Catat itu ya. Oke, lanjut. Alkitab satu-satunya kitab suci, makanya mohon maaf, kami tidak akan mempelajari kitab lain selain Alkitab. Kalau saya mempelajari kitab lain selain Alkitab, maka saya menganggap bahwa saya tidak meyakini lagi Alkitab satu-satunya kitab suci. Nanti akan dijelaskan bagaimana. Ya, oke. Nah, sebelum lanjut, ini pernyataan yang cukup menarik.
si Henry Tan ini bahwa katanya kalau mempelajari kitab selain yang diimaninya maka sama aja tidak lagi mengimani kitab suci itu. Ya, artinya contoh seperti dia mau mempelajari Al-Quran maka dianggap bahwa dia tidak lagi mengimani Alkitab atau Bible-nya sebagai satu-satunya kitab suci, kan ada kitab lain yaitu Al-Quran. Nah sebenarnya ini kelihatannya juga bagus ya, itu sebuah keyakinan, tetapi menurut saya juga saya tidak akan mengikuti itu, karena kita mempelajari kitab selain yang kita imani tujuannya bukan semata-mata tidak mengimani kitab suci kita, tetapi untuk melakukan perbandingan dan sekaligus menjadi senjata untuk menampol kalau yang punya kitab itu mengajak kita murtad. Contoh ya, kalau kita paham isi Bible jeroannya kekristenan itu apa, ketika para penginjil, ketika para misionaris datang mengajak kita murtad, kan sangat gampang, kita tinggal tunjukkan, ini loh isi kitabmu begini kan, menurut saya begini. Nah, dengan begitu, misalnya dia mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, kita tinggal minta di mana tunjukkan ayatnya. Kita sudah paham betul bahwa tidak ada satupun pengakuan Yesus dalam Alkitab atau dalam Bible bahwa dia adalah Tuhan. Ya kan? Jadi dengan begitu kita tahu, oh ya, ketika mereka mengatakan bahwa Yesus Tuhan, kita dengan sangat mudah membantah bahwa di kitabmu sendiri, Yesus tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Simple kan? Kalau kita nggak pernah pelajari, mana kita tahu? Nah, begitu. Lanjut. Mana bisa itu merupakan satu-satunya kitab suci. Kedua, kami memahami bahwa Allah yang benar pasti hanya menurunkan satu kitab. Kalau ada Allah lain yang menurunkan kitab lain, kita memang beda Allah. Nah, kita memang beda Allah. Ini artinya bahwa dia mengimani, dia meyakini bahwa ada Allah yang versi yang ini, ada versi yang lain. Ada Tuhan versi yang ini, versi yang lain. Sehingga mungkin kitabnya berbeda-beda karena ketuhanan juga berbeda-beda. Ini tentu sebuah problem. Tapi kita hargai karena itu keyakinan si Henry Tan itu, ya kita hargai sebagai perbedaan keyakinan di antara kita. Lanjut. Pemahaman seperti itu harus ditanamkan dulu ya. Saya punya kitab Pak, saya punya kitab. Oke. Tidak mungkin Allah yang satu menurunkan lebih dari satu kitab suci. Pasti tidak. Ya. Padahal kita tahu dalam kitab yang dipegang oleh si Henry, kitabnya banyak sekali. Mulai dari yang diakui sampai yang tidak diakui. Ya, beda denom, beda pula jumlah kitabnya. Nah, itu bagaimana nanti si Henry mau yakinkan kita bahwa Alkitab yang dia pegang betul-betul kitab satu-satunya kitab suci dari Allah, ya. Tapi kami punya kitab suci Pak. Iya, Allah kita beda. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan sampaikan poin-poin bahwa kita mengklaim kalau kitab suci adalah satu-satunya kitab suci berdasarkan Alkitab. Ya, satu-satunya kitab suci berdasarkan Alkitab. Apakah nanti di dalam Alkitab disebutkan bahwa inilah satu-satunya kitab suci yang diturunkan oleh Tuhan kepada manusia? Apakah ada apa enggak? Atau hanya sekedar klaim? Nah, ini yang menyampaikan adalah Pendeta Gerson Jasman BBS. Ya, oke. Nah, ini dia akan membacakan poin-poin yang menjadi dasar mereka meyakini bahwa Alkitab adalah satu-satunya kitab yang diturunkan oleh Tuhan kepada manusia. Oke, kita lanjut. Jadi poin pertama saya akan sampaikan bahwa ada dua ayat yang menulis tentang kata Alkitab, yaitu di kitab Lukas 4 ayat 16 dan Markus 15 ayat 28. Jadi katanya ada dua ayat yang menyebut kata Alkitab di dalam kitabnya mereka ini. Alkitab. Nanti ini akan seru ini kalau kita membahas soal kata Alkitab ini. Yang kedua, Alkitab adalah kitab suci. Itu tertulis di dalam Lukas 24 ayat 27 dan 44, yaitu mulai dari kitab-kitab Musa dan kitab segala nabi-nabi, kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Oke, tadi disebutkan bahwa Lukas 4, 16 dan
Markus 15:28. Langsung saya akan bukakan ya. Langsung saya akan bukakan biar kita ada pembandingnya. Ya. Lukas pasal ke-4 ayat ke-16. Kita baca sama-sama, lihat di sini. Ya, coba lihat di sini. Ya. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Alkitab. Ini Yesus yang dimaksud ya. Yesus itu datang dari Nazaret, dibesarkan. Ia dibesarkan dan kehidupan kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu ia hendak membaca Alkitab. Alkitab. Perlu sahabat ketahui, kata Alkitab ini kapan mulai muncul di terjemahan Bible versi bahasa Indonesia. Ya, ingat kata Alkitab ini bukan original teks. Semua perjanjian baru itu bahasa Yunani, asal usulnya bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Dan tidak ada kata Alkitab di sana. Tidak ada kata Alkitab di sana. Enggak harus kita merujuk kepada original teks. Dari pernyataan ini aja sudah aneh. Pertanyaan saya, apakah Yesus saat itu ketika pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, dia membawa Alkitab yang dipegang oleh Gerson Henry Tan? Bukan. Karena kitab yang dipegang oleh Henry Tan, Gerson, dan lain-lainnya, dan seluruh umat Kristiani di dunia, itu beda dengan yang disampaikan oleh Yesus pada saat itu. Belum ada waktu itu kata Alkitab. Satu. Kemudian kitab yang disampaikan Yesus juga tidak membawa kitab yang ada sekarang seperti PL dan PB gitu ya. PB yang versi sekarang, yang di situ ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, nggak ada ya. Karena itu ditulis jauh setelah Yesus sudah nggak ada di situ lagi. Dari sini kita juga menemukan keanehan. Pertama, kenapa mereka menggunakan kata Alkitab di sini, padahal kata istilah Alkitab adanya dari Arab, dari Al-Quran, gitu kan? Padahal Belanda yang membawa misi Injil, begitu juga yang misionaris Franciscus Xaverius yang datang ke Maluku juga menyampaikan berita Injil. Itu abad keberapa? Pada abad ke-13, sekitar abad ke-14. Sedangkan Belanda masuk Indonesia itu pertama kali mendarat di Banten pada tahun 1596. 1596, hampir mendekati abad ke-16. Nah, sementara Islam masuk ke Nusantara itu sekitar abad ke-7. Ya, jadi jauh sekali. Jadi istilah Alkitab ini tentu mereka ambil caplok dari bahasa Arab. Lebih tepatnya lagi dari istilah di dalam Al-Quran. Nah, jadi nggak ada. Ini hanya istilah-istilah yang dipakai oleh penerjemah ini untuk menyamakan dengan di Al-Quran. Sebagai buktinya apa? Coba kita buka di terjemah lain. Ini terjemahan TB ya, 1974, terjemahan baru 1974. Sekarang coba lihat di ini, apakah ada kata Alkitab versi AYT. Kemudian Yesus ke Nazaret, kota tempat dia dibesarkan. Seperti biasanya Yesus pergi ke sinagog dan pada hari Sabat dan dia berdiri untuk membaca. Apa ada kata Alkitab? Enggak ada. Oke. Nah, versi TL, terjemah lama 1954. Maka tibalah ia di Nazaret, tempat ia dididik. Maka pada hari Sabat masuklah ia ke rumah sembahyang seperti biasanya, lalu ia berdiri hendaklah membacakan. Ya, ada kata Alkitab? Enggak ada. Nah, ini muncul di bahasa Indonesia sehari-hari 1985. Yesus pergi pula ke Nazaret. Ia dibesarkan pada hari Sabat. Menurut kebiasaan ia pergi ke rumah ibadat. Ia berdiri untuk membaca Alkitab. Ya, apakah Alkitab yang seperti yang sekarang dipegang oleh Gerson dan Henry Tan? Sama sekali tidak. Ya, kenapa bisa muncul Alkitab di sini ya? Sungguh aneh, luar biasa. Nah, sekarang di versi ini TSI, ya, TSI. Kemudian Yesus pergi ke kampung Nazaret, tempat ia dibesarkan. Jadi Yesus dibesarkan di Nazaret. Ya, kalau itu Tuhan, berarti Tuhan dibesarkan di situ ya.
Seperti kebiasaannya, dia pergi ke rumah pertemuan pada hari Sabat. Lalu dia diberi kesempatan berdiri di hadapan jemaat untuk membacakan firman Allah. Firman Allah. Ada kata Alkitab? Nggak ada. Ya, versi MLT. Ya. Dan dia datang ke Nazaret. Di tempat itu dia dibesarkan. Dan pada hari Sabat sesuai dengan kebiasaannya, ia masuk ke sinagog dan berdiri untuk membaca. Ada kata Alkitab seperti yang dikatakan oleh siapa? Si Gerson? Hendritan? Enggak ada. Ya, sekarang kita baca di versi Sileber 2011 ya. Kemudian Isa. Ini Isa. Jadi kalau orang Kristen mengatakan beda Isa dan Yesus, ya silakan Anda baca kitab terjemahan versi Sileber. Kemudian ia kembali ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Seperti biasanya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadah. Di situ ia berdiri untuk membaca kitab suci. Kitab suci apa? Ya kita tahu, nggak mungkin yang lain selain Taurat ya. Iya, pastilah kitab suci yang dipegang oleh Yahudi karena Yesus beragama Yahudi kan itu ya. Oke, versi FEB 2015. Yesus kembali ke Nazaret, tempat dia dibesarkan. Pada hari Sabat dia pergi ke Saumah seperti biasanya. Lalu dia berdiri untuk membaca kitab suci. Ada kata Alkitab? Tidak ada. Jelas? Berarti Anda sudah menyimpulkan bahwa ini terjemahan yang unik. Tiba-tiba memasukkan kata Alkitab, nyaploknya dari mana? Itu ya. Dan ini dijadikan dasar oleh si Hendritan, oleh si Gerson, oleh tim debater dari Kristiani. Ini aja sudah? Ini. Sekarang, mau seru lagi nggak? Kalau mau seru lagi saya tampilkan ayat yang berikutnya, yaitu yang disebutkan tadi, yaitu Markus 15:28. Jangan kemana-mana sahabat, ini akan mengagetkan Anda. Ya, kita seru-seruan aja pokoknya ya. Ya. Markus pasal ke-15 ayat ke-28. 28. Oke. Perhatikan sahabat di sini. Tadi si pendeta Gerson mengatakan bahwa ada dua ayat yang menyebut kata Alkitab ya. Baru mereka akui bahwa Alkitab itu ada yang mereka pegang sekarang, satu-satunya kitab yang diturunkan oleh Tuhan kepada manusia, kan itu ya. Oke, di sini pakai kurung sahabat, pakai kurung. Kalau dalam terjemahan Al-Quran versi bahasa Indonesia, maka tanda kurung itu bisa dimaknai sebagai upaya mendekatkan pada pemahaman ketika tidak ditemukan kosakata yang sepadan atau yang sesuai, atau penggunaan kalimat yang sama dengan original teksnya sehingga didekatkan dengan menggunakan tanda kurung. Sedangkan dalam Bible, terjemahan Bible versi bahasa Indonesia, kalau ditemukan tanda kurung seperti ini, kalau pakai kurung ini pertanda bahwa ada masalah dengan ayat ini. Bisa sisipan, bisa ayatnya kosong, ya, bisa di naskah yang tertuang nggak ditemukan, tiba-tiba muncul di sini, bisa ya. Yang jelas ini dalam kurung. Ya, sekarang dalam kurung. Demikian genaplah nas Alkitab. Nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang durhaka. Ya, ini lucu ya. Nas Alkitab yang tertulis di Alkitab, kata-kata Alkitab kapan munculnya gitu ya. Tiba-tiba muncul terus di situ kata berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Ya, apa betul di Alkitab hanya muncul di sini, atau mungkin coba kita ngambil perbandingan ya. Nah, ngambil perbandingan dengan di bahasa lain, kali ini bahasa Indonesia ya. Nah, sekarang kita enggak usah kita ngambil, sebelum kita ke terjemahan bukan Indonesia, asing maksudnya, English misalnya, kita lihat di sini dulu ya terjemahannya. Ini sudah berbeda ya. Ini genaplah nas Alkitab. Ini jadi kitab suci mengatakan digenapi. Nah, kemudian bahwa sampailah nas Alkitab. Nah, ini TL terjemahan baru, terjemahan lama sama ya. Kemudian ini juga dikasih kurung di bahasa Indonesia sehari-hari, BIS 1985. Dengan demikianlah terjadilah yang tertulis dalam Alkitab. Ini juga menggunakan kata Alkitab. Sedangkan di TSI menggunakan kata firman Allah.
Itu kan beda-beda kan? Oke, di sini di MLT juga kitab suci ya, bukan Alkitab tapi kitab suci. Kemudian ini juga Celebier 2011 juga kitab suci. FEB kitab suci. Jadi kitab suci di sini Alkitab. Versi ya ini LAI ya nampaknya ya. Oke, sekarang saya akan tunjukkan di versi English. Versi perhatikan sahabat. Kita menuju ke terjemahan bukan Indonesia. Perhatikan di sini. Net Bible empty, kosong. Artinya di naskah itu kosong, ayat ini nggak ada. Nah, LEB kosong. NIV kosong. ESV omitted text. Ya, nggak jelas ini. SV empty. RIB empty, kosong. Nah, KJV King James Version ini ada. Nah, coba ini. Apa tadi? Ini yang katanya kitab suci yang salah satunya diturunkan oleh Tuhan. Ini. 0000. Ini Pak Gersong atau Pak Hendritan ini. Satu-satunya kitab suci. Aduh, luar biasa. Oke. Kita lanjut ke pemaparan mereka ya. Oke, lanjut. Yang kelima, di dalam kitab suci berisi banyak kitab-kitab suci. Roma 1 ayat 2, misalnya kitab Nabi Yesaya, kitab Nabi Yeremia, kitab Mazmur, dan lain-lain adalah contoh kitab-kitab suci. Yang keenam, kata ulangnya adalah kitab-kitab suci. Tidak pernah ditulis dengan pengulangan kata kitab suci. Ya, ini juga masalah menurut saya ya. Si Gersong ini, si pendeta Gerson Jasman menggunakan bahwa kata ulangnya adalah kitab-kitab suci, bukan kitab suci. Baru dia menyimpulkan bahwa kalau gitu kitab suci itu hanya satu. Kan gitu ya? Karena tertulisnya kitab suci. Kitab-kitab suci, bukan kitab suci. Nah, mohon maaf ya, saya bukan ahli bahasa, tetapi mendengar ini juga saya rada-rada shock. Kenapa? Yang saya pahami, memang sudah benar penulisannya kitab-kitab suci, bukan kitab suci. Contoh, misalnya rumah baru. Rumah itu kata benda, baru itu kata keadaan, kata sifat, kan gitu ya. Rumah baru. Nah, pengulangannya kita kira-kira rumah baru atau rumah-rumah baru. Ya, saya yakin kita memahami yang benar adalah rumah-rumah baru, bukan rumah baru. Ya, itu ya. Terus istilah lain apa ya? Misalnya gadis remaja. Kata ulangnya kira-kira gadis remaja atau gadis remaja. Saya yakin semua sepakat yang benar adalah gadis remaja, bukan gadis remaja. Atau apalagi kira-kira? Pasar ya, pasar bersih misalnya. Pasar bersih. Kata ulangnya atau jamaknya? Pasar bersih. Bukan pasar bersih. Benar ya? Ya, jadi ini dipaksakan banget si Gersong ini mau memaksakan bahwa Alkitab itu satu-satunya kitab suci. Dia mau menggunakan narasi kata ulang tadi, kitab-kitab suci, bukan kitab suci. Lah jelas saja nggak mungkin menggunakan kata kitab suci. Sama seperti menggunakan pasar baru, anak remaja, gadis remaja. Nah, jadi kemampuan memaksakan narasinya atau opininya ini berlebihan banget. Dan bahkan jadinya lucu ya. Saya bukan ahli bahasa tapi saya cukup mengerti lah, ini terlalu maksa ini si Gersong ini. Oke, coba kita lanjut, siapa tahu ada lebih menarik. Ini yang membuktikan bahwa kitab suci itu hanya satu. Ngaco, Pak. Aduh, maksa banget. Sudah saya ulas tadi ya. Yang kedelapan, Wahyu 20 ayat 12 seperti yang dikatakan Bapak Pendeta HTD tadi. Baik, untuk pembanding dia menyebut ayat Wahyu 20:12. Saya mau tampilkan ayatnya dulu, sahabat.
sebelum kita mendengarkan apa yang dibacakan oleh si pendeta Gersong ini. Lanjutkan dulu ayatnya, Wahyu 20:12. Oke, ini dia sudah tampil. Wahyu 20:12. Nah, sahabat, mari kita cocokkan apa yang dibacakan oleh si pendeta Gersong ini dengan apa yang saya tampilkan di layar ini, Wahyu 20:12, versi terjemahan baru. Nah, cocok apa enggak? Mari kita dengarkan sama-sama. Kelak saat penghakiman terakhir hari kiamat, semua agama dihakimi dan dibuka semua kitab. Jadi di sana dibuka semua kitab, tidak pakai kata suci. Ya, jelas dia nyebut di situ kelak saat penghakiman terakhir hari kiamat, semua agama dihakimi dan dibuka semua kitab. Dan dia bilang tidak pakai suci. Padahal jelas-jelas Wahyu 20:12 ini jelas seperti yang terlihat ya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab. Ini berbeda dengan yang diucapkan oleh si pendeta Gersong ini. Dia menyebutkan kelak saat penghakiman terakhir hari kiamat, semua agama dihakimi dan dibuka semua kitab suci. Di sini ada agama nggak? Nggak ada. Nah, dari mana dia lantas menyebut ini? Sama dikatakan dia Wahyu 20:12. Ini tepat ini ya. Jadi bukan salah ayat ini. Buktinya dia nyebut Wahyu 20:12, saya juga menampilkan di sini Wahyu 20:12. Ya, cukup jelas. Tapi masalahnya dibaca oleh pendeta dengan yang di sini berbeda. Ya, coba kita lihat di versi yang lain. Oke, enggak ada. Nah, ini pendek ya sahabat. Ini malah lebih panjang lagi nih, versi TSI. Kemudian saya melihat semua orang mati lainnya sudah dihidupkan kembali, baik yang tenggelam di lautan maupun dikubur di daratan, seluruhnya baik yang dahulu berkedudukan tinggi maupun rendah, berdiri setara di hadapan tahta putih itu. Kemudian buku-buku catatan tentang perbuatan mereka dibuka, dan setiap kitab lain yang dibuka, yaitu kitab kehidupan. Mereka pun dihakimi menurut perbuatannya masing-masing, sesuai dengan tertulis di dalam kitab-kitab ini. Ini dari mana dapatnya? Kenapa bisa berbeda begini ya? Ya, ini nggak ada kata-kata tenggelam segala macam tadi, tapi di sini ada. Ya, seluruhnya baik yang dahulu berkedudukan tinggi maupun rendah terdiri setara, tata putih, kemudian buku catatan. Ya, unik ya. Ya, nggak ada di sini. Seperti yang sama seperti yang dibacakan oleh si pendeta Gersong ini.